Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Selamat bertemu bersama kami Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Kurun. Selamat bertemu peserta didik baru dalam media online ini di aplikasi YouTube. Mengingat kita tidak boleh tatap muka, maka kegiatan MPLS kita tahun 2020-2021 kita laksanakan secara online. Tetapi tidak mengurangi makna dan substansi dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini, tetapi kita ambil makna dari materi-materi ini dengan baik. Apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya itu bisa dipahami oleh peserta didik baru. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang peraturan akademik SMK Negeri 1 Kurun. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Nama saya Nopri Tinoadi STH. Tempat tanggal lahir itu Tumbang Pasangon 8 November 1982. Saya asli dari Gunung Mas. Tugas sehari-hari saya sebagai guru agama Kristen. Kemudian saya dipercayakan oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Nah, ini ada email saya, siapa tahu peserta didik baru mau komunikasi lewat email nopritinoadi@bimbom.yk@gmail.com. Ini Nopritinoadi ini nama lengkap saya, Bimbom itu nama panggilan saya di kampung. Kemudian Yika itu inisial orang tua, ibu dan ayah saya. Jadi mengapa ada inisial ibu dan ayah? Karena mereka lah yang menurut saya paling berjasa dalam kehidupan saya. Kemudian nomor HP saya 081348442335. Kemudian alamat Jalan Arunting, Kuala Kurun. Siapa tahu ada peserta didik baru yang tinggal di Arunting, itu tetangga dengan saya. Status sudah berkeluarga. Ini foto keluarga saya, istri 1 dan anak 3. Ini perkenalan singkat saya untuk peserta didik baru. Ya, nanti kalau kita sudah tatap muka, kita bisa lebih mengenal. Ya, karena dengan lebih mengenal kita tahu sikap karakter masing-masing begitu. Pengalaman kerja. Saya pernah mengajar di SMA Negeri 1 Kurun tahun 2005 sampai 2008 sebagai guru honor. Jadi, ini pengalaman kerja. Kemudian guru agama Kristen di SMK Negeri 1 Kurun mulai tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian dipercayakan ada tugas tambahan oleh kepala sekolah. Tahun 2009 sampai 2011 saya dipercayakan menjadi ketua program studi otomotif. Kemudian tahun 2013 sampai tahun 2018 menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang ini dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah bagian, mohon maaf di slide ini belum teredit, ini kesiswaan tetapi sebenarnya kurikulum. Nah, itu perkenalan dari saya. Nah, saya akan masuk ke materi tentang peraturan akademik SMK Negeri 1 Kurun. Ini peserta didik baru, mohon disimak dengan baik karena ini kaitannya dengan peraturan akademik ini adalah kaitannya dengan
pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Kurun, kemudian proses dan ketentuan penilaian hasil belajar siswa. Ini harus dipahami karena nanti jangan kaget pas kenaikan kelas, oh saya tidak naik karena kurang memahami ini. Ini yang akan saya sampaikan pada materi ini. Nah, sebelum saya menjelaskan kriteria kenaikan kelas dan sebagainya, saya masuk dulu ke struktur kurikulum. Ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ari tadi sekilas, tapi ini supaya peserta didik tahu, supaya ada namanya APAT. Apa itu APAT? Ditanya orang luar. Tapi peserta didik nanti nggak ngerti, nggak tahu apa itu APAT atau OTKP, apa itu OTKP, atau apa itu TBSM, apa kepanjangannya. Nanti kalian tidak bisa jawab. Nah, maka simak materi ini dengan baik, ya. Nah, yang pertama di SMK Negeri 1 Kurun itu ada namanya bidang keahliannya bisnis dan manajemen. Program keahliannya manajemen perkantoran. Lalu kompetensi keahliannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Makanya disebut dengan OTKP. Jadi kompetensi keahliannya ini yang namanya OTKP. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Itu yang dinamakan dengan OTKP. Ini yang pertama. Ya, kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kurun. Kemudian yang kedua, bidang keahliannya pariwisata. Program keahliannya tata busana, kemudian kompetensi keahliannya adalah tata busana. Ini yang dinamakan disingkat dengan TB. Jadi kompetensi keahliannya adalah tata busana. Kemudian yang ketiga, bidang keahliannya teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknik otomotif, kemudian kompetensi keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor atau dinamakan dengan TBSM. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Ini yang diingat nanti oleh peserta didik baru yang TBSM. Kemudian yang keempat, bidang keahliannya teknologi dan rekayasa. Program keahliannya sama dengan tadi TBSM, teknik otomotif. Kompetensi keahliannya teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Bagi si peserta didik yang masuk di TKRO, jadi harus ingat apa itu kepanjangan TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini dan yang terakhir. Bidang keahliannya agribisnis dan agroteknologi. Program keahliannya perikanan, kemudian kompetensi keahliannya agribisnis perikanan air tawar. Ini yang dinamakan dengan atau disingkat dengan APAT. Agribisnis perikanan air tawar. Atau APAT. Jadi peserta didik baru yang di APAT harus tahu kepanjangan apa itu APAT. Agribisnis perikanan air tawar. Nah, ini 5 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kurun. Ini yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya hanya menyampaikan ulang. Mengapa saya sampaikan ulang ini? Karena ini nanti kaitannya dengan struktur kurikulum. Itu. Struktur kurikulum nanti kaitannya dengan ketuntasan belajar. Nah, ini runtutannya. Begitu. Nah, kemudian saya ingin jelaskan, tapi saya hanya mengambil satu contoh dari kompetensi keahlian untuk pengelompokan mata pelajaran dalam struktur kurikulum SMK. Makanya saya buat itu dalam struktur kurikulum SMK terdapat pengelompokan mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan nasional. Yang kedua, muatan kewilayahan. Kemudian yang ketiga, muatan peminatan kejuruan. Nah, ini akan saya jelaskan apa saja pelajaran yang ada dalam muatan nasional. Ini dalam kelompok muatan nasional terdiri dari mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN biasanya. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia.
yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam bahasa Inggris. Keenam mata pelajaran ini akan ditempuh oleh peserta didik mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, kecuali sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu hanya ada di kelas 10. Kemudian dalam muatan kewilayahan terdiri dari mata pelajaran. Yang pertama, seni budaya itu masuk ke dalam muatan kewilayahan. Yang kedua, pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan seni dan budaya itu hanya ada di kelas 10. Sedangkan pendidikan jasmani dan kesehatan itu nanti ada di kelas 10 dan di kelas 11. Kemudian yang ketiga, tadi kelompok muatan peminatan kejuruan itu terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu C1 namanya. Kalau di struktur kurikulum itu namanya C1, dasar bidang keahliannya. Apa saja mata pelajaran yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital atau disebut biasa kerennya kami di sini SIMDIK. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya contoh ngambil, maaf di slide saya itu APAT, ini contoh OTKP. Mohon maaf karena belum diedit ceritanya ini. Ya. Ini contoh OTKP, ini contoh saja. Simulasi dan komunikasi itu semua kompetensi keahlian simulasi itu ada. Ekonomi bisnis itu hanya untuk OTKP. Kemudian administrasi umum itu hanya untuk di OTKP. IPA itu hanya ada di OTKP. Masing-masing kompetensi keahlian C1-nya ini beda. C1-nya beda. Ini hanya contoh saja yang saya ambil. Nah, mata pelajaran peminatan kejuruan itu hanya ada di kelas 10. Jadi ini nanti hanya ada di kelas 10. Kemudian ada C2, dasar program keahliannya. Mata pelajarannya teknologi perkantoran, korespondensi, kemudian kearsipan, kemudian ini juga ada di kelas 10. Jadi mata pelajaran C1 dan C2 itu hanya ada nanti di kelas 10. Jadi, mengapa ada di kelas 10? Karena mata pelajaran ini adalah dasarnya. Ya, dasar dari program keahlian itu. Begitu. Nah, kemudian ada C3. Ini dia kompetensi keahlian. Saya juga contoh ini OTKP. Ada otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ini nama mata pelajarannya. Kemudian ada otomatisasi tata kelola keuangan. Ada otomatisasi tata kelola SAPRAS. Kemudian ada otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Ya. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Ada 5 di mata pelajaran di C3. Ini ya mata pelajaran ini nanti hanya ada di kelas 11 dan kelas 12. Kalian akan menemukan yang khususnya OTKP akan menemukan mata pelajaran ini di kelas 11 dan 12. Nanti TBSM, TKRO, kemudian Tata Busana, APAT akan menemukan mata pelajaran peminatan C1, C2, C3 akan berbeda dengan OTKP ini. Ya, tetapi pada dasarnya mata pelajaran yang ada C1 dan C2 hanya ada di kelas 10, C3 hanya ada di kelas 11 dan kelas 12. Nah ini peserta didik baru. Ya, tolong ini disimak baik-baik karena ini berkaitan nanti dengan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar siswa meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kompetensi pengetahuan. Yang kedua, aspek kompetensi keterampilan. Kemudian yang ketiga, aspek kompetensi sikap. Nah, 3 aspek inilah yang akan dinilai oleh guru masing-masing mata pelajaran nanti.
Ini ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, ada aspek sikap. Dan ini yang muncul nanti nilainya di raport. Makanya ini yang nanti diperhatikan oleh peserta didik baru. Nah, ini kriteria, ini juga sangat penting. Kriteria kenaikan kelas SMK Negeri 1 Kurun. Nah, itu. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari mata pelajaran muatan nasional dan muatan kewilayahan 3 atau lebih mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan belum tuntas. Nah ini, jadi kalau peserta didik baru nanti ada 3 mapel muatan pengetahuan tadi yang saya jelaskan tadi, ya, dan muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan itu tadi tidak tuntas, maka peserta didik baru otomatis tidak naik kelas. Itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila sikap belum baik. Ini berkaitan dengan poin yang 3 tadi, aspek penilaian sikap. Nah, ini hati-hati ya peserta didik baru. Ya, sikapnya walaupun nilai pengetahuan, nilai keterampilannya tinggi, tetapi sikapnya belum baik, maka dia tidak akan naik. Atau karakternya tidak baik, maka dia tidak akan naik. Ya. Ini dasarnya Permendikbud RI nomor 53 tahun 2015. Jadi ini hati-hati, makanya di WA Group ya, mohon pakai etika juga di WA Group kelas itu. Kemudian chat di live streaming pakai etika ya. Kenapa? Itu kan sudah masuk ke penilaian sikap. Kemudian kehadirannya itu akan masuk juga, walaupun kamu nanti pintar tapi sering tidak masuk, sering bolos, itu berarti sikapmu masih belum baik. Berarti kamu bisa tidak naik kelas. Ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari satu mata pelajaran muatan peminatan kejuruan belum tuntas. Berarti kalau salah satu dari C1, C2, dan C3 itu tadi yang saya jelaskan di bagian atas tidak tuntas, maka peserta didik itu tidak naik kelas. Nah ini. Itu berkaitan dengan kriteria kenaikan kelas. Saya lanjut ke program belajar SMK Negeri 1 Kurun. Yang pertama, belajar di sekolah. Ya, tatap muka ya di sekolah. Ada proses pembelajaran di sekolah, itu namanya belajar di sekolah. Kemudian belajar di dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita beda, SMK itu beda dengan SMA. Kalau SMA terus belajar di sekolah, begitu ya. Mungkin dia akan keluar kalau ada tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita beda, kita memang ada waktu khusus untuk belajar di dunia usaha dan dunia industri. Yang biasa disebut dengan prakerin, praktek kerja industri atau magang. Nah, biasanya ya prakerin atau magang, belajar di dunia industri atau dunia usaha ini kita laksanakan saat kelas 11 semester genap dan di kelas 12 semester ganjil. Nah, peserta didik baru yang betul-betul masuk ke SMK supaya mempersiapkan diri dengan baik, ya. Ketika masuk dunia usaha, dunia kerja, ya, karena kalian ada waktunya nanti masuk ke dunia usaha, dunia kerja, mempersiapkan kompetensinya, khususnya keterampilannya, gitu, supaya bisa beradaptasi atau mampu bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, ini bagian yang terakhir yang akan saya sampaikan dalam materi ini, program belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021.
2021 semester ganjil di masa pandemi COVID-19. Bagaimana modelnya? Ini saya sampaikan dulu dasarnya. Ada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, ya, kemudian Menteri Kesehatan, ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus. Yang kedua, dasarnya surat edaran gubernur. Nah, ini dia pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Peserta didik masih melakukan kegiatan belajar dari rumah dengan cara daring. Nah, ini yang sering ditanya-tanya. Enita atau namuhun ke sekolah? Dia. Nah, kan ini yang sering ditanya. Padahal sudah dijelaskan berulang-ulang oleh wali kelas. Ya, kita tidak ada tatap muka, tapi masih kurang ada yang tidak menyimak begitu. Tapi ada sebagian begitu. Tapi sebagiannya sudah paham. Ya, jadi belajar dari rumah. Nah, pelaksanaannya diatur sebagai berikut. Guru mata pelajaran menyiapkan modul sederhana untuk peserta didik. Lalu sekolah menggandakan. Lalu nanti ada jadwal pembagian modul. Mungkin sudah juga di-share oleh wali kelasnya tentang pembagian modul itu. Nah, kemudian tatap muka pertama, guru memberikan modul, itu sudah kita buatkan jadwal, ya. Kemudian peserta didik mengerjakan di rumah, ya, dalam waktu 2 minggu, ya. Kemudian tatap muka berikutnya, guru menerima modul yang pertama. Jadi modul itu dikembalikan dengan tugas-tugas yang evaluasi yang diberikan oleh guru itu dikembalikan. Guru mengoreksi, kemudian guru memberikan modul selanjutnya. Gitu. Nah, selanjutnya hal tersebut dilakukan sampai kondisi daerah Kabupaten Gunung Mas berada pada zona hijau. Kalau masih merah, kita tetap tidak berani melakukan tatap muka. Kita tetap melakukan kegiatan belajar dari rumah. Nah, tatap muka pemberian modul, guru dan peserta didik dilakukan dengan antrian dalam sesi dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Ini tolong nanti peserta didik baru apabila mengambil modul ke sekolah, jangan berkerumunan, harus jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan, ya, dengan sabun dan air mengalir yang disiapkan oleh sekolah atau menggunakan hand sanitizer, gitu ya. Nah, ini materi yang bisa Bapak sampaikan untuk peserta didik baru. Ya, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, ya, tapi Bapak berusaha menyampaikan dengan baik supaya peserta didik baru bisa memahami peraturan akademik yang ada di SMK Negeri 1 Kurun, supaya nantinya ketika mengikuti proses pembelajaran yang ada di sini, ya sudah tahu begitu. Ya sudah tahu panduan-panduannya, aturan-aturannya. Ya, demikian yang saya sampaikan. Tuh ada pertanyaan, Bu. Ya, modulnya dikumpul lewat online juga kah? Nah, itu. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari siswa kita. Apakah modulnya nanti itu dikumpulkan melalui online atau langsung ke sekolah? Ya, bisa dijawab oleh Bapak Menteri Pinwati. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi modulnya dikumpulkan ke sekolah, langsung diantar. Mengapa diantar ke sekolah? Karena
dia mengambil modul itu, lalu di bagian belakang itu ada evaluasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu siswa atau peserta didik baru menjawab di situ. Ya, menjawab di situ. Kemudian pertemuan berikutnya diantar ke sekolah. Ya, diantar ke sekolah. Dan ketika mengambil dan mengantar itu harus menandatangani daftar hadir sebagai bukti bahwa dia sudah mengikuti proses pembelajaran. Ya. Nah ini, jadi tidak melalui online tetapi diantar ke sekolah. Ada jadwalnya nanti mengantarnya. Kelas 10 hari Senin dan hari Selasa mengambil dan mengantarnya ke sekolah. Kelas 11 hari Rabu dan hari Kamis. Kelas 12 hari Jumat. Itu ya jadwalnya 2 minggu sekali. Jadi pemberian dan pengambilan modul itu 2 minggu sekali. Jadi siswa sekalian atau peserta didik baru ya hadir atau mengambil atau mengantar modul ya 1 kali dalam 2 minggu begitu. Nah ini penjelasan saya tentang pertanyaan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah menjelaskan tentang cara pengembalian modul yang akan diserahkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai apa arti dari modul dan juga pertanyaan dari siswa kita, kenapa C1 dan C2 itu hanya ada di kelas 10? Ya, bisa dijawab oleh Bapak. Ya, apa arti dari modul? Modul itu adalah bahan ajar yang dibuat oleh guru ya, lalu diberikan kepada siswa ya, itu. Nah, oleh karena kita tidak boleh tatap muka, maka modul itu digandakan oleh sekolah, kemudian disampaikan oleh sekolah, kemudian peserta didik belajar sendiri di rumah, gitu, membaca modul itu. Nah, ini membaca bahan itu. Ya, kemudian bagian akhir ada evaluasi, menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan ya modul yang sudah dipelajari. Nah, itu. Kemudian mengapa C1 dan C2 hanya di kelas 10? Karena C1 dan C2 itu adalah mata pelajaran dasar. Mata pelajaran dasar dari kompetensi keahlian itu. Maka dia banyak dipelajari di kelas 10 dasar-dasarnya. Jadi kalau sudah mata pelajaran di kelas 11 dan 12 itu sudah ya kepada tingkatnya lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, materinya sudah menjurus banyak kepada jurusan itu, lebih banyak kepada jurusan itu. Ini ya jawaban saya. Ya. Dan ada lagi? Ya, pertanyaan berikutnya, kriteria kenaikan kelas itu ada 3 mata pelajaran. Apabila ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka tidak naik. 3 pelajaran itu mencakup semua muatan dari masing-masing muatan. Ya. Di sini mungkin dia bertanya, Pak, 3 mata pelajaran yang mencakup dari muatan masing-masing pelajaran tersebut, Pak. 3 mata pelajaran itu yang tidak menuntaskan siswa itu di mata pelajaran apa saja? Ya, terima kasih, Bu. Saya jawab ya pertanyaan ini. Nah, saya sampaikan tadi 3 mata pelajaran atau lebih itu adalah yang muatan nasional dengan muatan kewilayahannya. Apabila kompetensi pengetahuannya ada 3 yang tidak tuntas atau lebih, maka dia tidak naik. Atau kompetensi keterampilannya ada 3 yang tidak tuntas, mata pelajaran muatan
nasional dan muatan tadi kewilayahan, maka tidak tuntas. Tetapi kalau untuk muatan peminatan kejuruan C1, C2, C3, kalau cuma satu saja tidak tuntas, itu sudah tidak naik kelas. Sudah jelas ya. Kemudian ada pertanyaan kembali, Pak. Kapan pemberian modul diberikan kepada siswa-siswi? Ya, kapan pemberian modul? Kita akan lakukan mulai tanggal 20 Juli ini. Jadwalnya nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Ya. Di sini juga ada pertanyaan, merangkum apakah sama juga dengan modul? Ibu jawab ya. Untuk merangkum itu hanya tugas dari tugas pada saat kegiatan MPLS, ya. Untuk modul itu diberikan untuk tugas setiap masing-masing mata pelajaran, ya. Jadi berbeda. Untuk tugas merangkum itu diberikan kepada peserta didik baru dalam mengikuti kegiatan MPLS. Ya, itu perlu digarisbawahi, kegiatan merangkum ini, tugas merangkum. Untuk modul itu berbeda, ya, nanti akan diberikan oleh masing-masing guru mata pelajarannya. Ya, tolong dipahami oleh seluruh peserta didik baru. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana apabila ada peserta didik yang tidak mengerti? Ya, sudah dihapus, Pak. Ya, baik, untuk peserta didik baru, apabila ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, Pak. Ya, cukup jelas ya. Cukup. Ya, terima kasih peserta didik baru sudah mengikuti materi ini, yaitu tentang peraturan akademik SMK Negeri 1 Kurun. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekali lagi selamat bertemu ya kita di SMK Negeri 1 Kurun. Mari kita jalin kebersamaan, saling menghargai, ya, saling menjaga ya etika, ya, supaya kekerabatan ya antara ya guru-guru, siswa semua bisa terjalin dengan baik. Sekian dari saya, ya terima kasih, selamat siang.